Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam sejahtera saya panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memanjatkan nikmat sehat walafiat kepada kita semua dan dapat hadir dalam melaksanakan ujian akhir semester di masa pandemi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi. Saya adalah mahasiswa baru atau maba di Universitas Budi Luhur Jakarta. Di Universitas Budi Luhur, saya mengambil prodi manajemen atau Fakultas Ekonomi Bisnis yang biasa disingkat dengan FEB. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materi manajemen yang telah disampaikan oleh dosen saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan dosen pengempu saya, yaitu yang terhormat Dr. Muhammad Mabrur SAG SEMM. Baik, saya akan menerangkan ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mabrur sebagai nilai ulangan akhir semester saya. Baik, yang pertama saya akan menerangkan ulang di bab 11, yaitu mengelola karyawan. Definisi pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan suatu proses yang terdiri dari job analysis, perencanaan kerja, penarikan dan seksi untuk memperoleh tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang tepat bagi suatu organisasi. Job analysis. Analisis pekerjaan atau job analysis merupakan sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan atau job dan kualifikasi atau persyaratan yang diperlakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Sebelum menganalisis, para analisis harus mengenal dengan baik kondisi lingkungan di dalam internal organisasi. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa analisis atau jabatan dapat menghasilkan sebuah informasi yang menyeluruh tentang tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seorang pekerja berikut. Pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi dan persyaratan yang diperlakukan agar dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Ringkasan menyeluruh. Mengenai persyaratan pekerjaan disebut dengan uraian pekerjaan atau job description. Sedangkan ringkasan atau menyeluruh mengenai kualifikasi pekerja dapat disebut dengan pekerjaan job specification. Dengan kata lain, job analysis digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan job description dan job specification. Job evaluation. Analisis pekerjaan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, membandingkan suatu pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dihargai secara adil. Kegiatan ini dimulai dengan analisis pekerjaan untuk mendapatkan gambaran dan spesifikasi dari masing-masing pekerjaan. Konsep ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau membandingkan suatu pekerjaan tertentu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dapat dihargai secara adil. Kegiatan ini mungkin pekerja merasakan adanya keadilan internal dalam pembagian kompensasi. Penerimaan, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Kunci dalam meraih kinerja perusahaan adalah sumber daya manusia atau karyawan. Oleh karena itu, kinerja sebuah perusahaan tergantung pada bagaimana cara mengolah sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi merekrut karyawan dan mengembangkan keterampilan mereka dan mengevaluasi kinerja mereka. Perencanaan sumber daya manusia meliputi perencanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Hal ini meliputi tugas sebagai berikut. Mengevaluasi kinerja karyawan. Sebuah evaluasi harus dapat mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karyawan dan menciptakan peluang bagi karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa yang akan datang. Membagi evaluasi ke dalam berbagai kriteria. Evaluasi keseluruhan kinerja dari semua karyawan biasanya menggunakan kriteria berganda. Oleh karena itu, sebuah evaluasi dapat dilaksanakan dengan sangat baik dengan membagi evaluasi ke dalam beberapa kriteria. Pembagian evaluasi kinerja menjadi beberapa kriteria dapat membantu pengawasan menunjukkan dengan tepat kelebihan dan kelemahan khususnya karyawan. Mengevaluasi setiap ukuran secara terpisah, memberikan informasi yang lebih spesifik kepada karyawan tentang bagaimana mereka dapat memperbaikinya. Kriteria objektif versus subjektif.
Beberapa kriteria bersifat objektif seperti jumlah hari absen, presentasi melewati deadline, atau proporsi suku cadang yang tercatat yang disebabkan oleh kesalahan karyawan atau yang umumnya dinilai pada beberapa posisi pekerjaan termasuk keterampilan berorganisasi, berkomunikasi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan kriteria yang subjektif seperti kemampuan karyawan untuk membantu karyawan lain. Langkah-langkah evaluasi kinerja yang tepat. Para pengawas harus mengkomunikasikan tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan saat mereka dipekerjakan. Pengawas juga harus mengkomunikasikan setiap perubahan dalam tanggung jawab pekerjaan setiap waktu. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus selalu tetap didukung dengan sebuah surat untuk karyawan. Ketika pengawas mengetahui bahwa karyawan memiliki kekurangan, mereka harus menginformasikan kepada karyawan. Komunikasi ini terjadi dalam bentuk penilaian standar periodik. Pengawas harus menggunakan konsistensi saat melaksanakan evaluasi kinerja pada seluruh karyawan. Dengan demikian, dua karyawan yang memiliki kekurangan yang sama harus diperlakukan dalam proses yang sama. Tindakan sehubungan dalam evaluasi kinerja. Beberapa evaluasi kinerja memerlukan tindakan dari para pengawas. Karyawan menerima penilaian yang paling tinggi, berhak atas berbagai jenis pengakuan atau bahkan promosi. Jika pengawas tidak memberikan kinerja yang baik kepada karyawan, akan kehilangan bentuk antusias baik bagi karyawan. Para pengawas harus mengumumkan kinerja tertinggi agar kinerja ini berlanjut di masa yang akan datang. Karyawan yang menerima penilaian yang buruk juga harus diperhatikan. Pengawas harus mengemukakan alasan kinerja yang buruk. Beberapa alasan untuk memberikan dampak negatif pada kinerja namun dapat diperbaiki. Evaluasi pengawasan dan karyawan. Beberapa perusahaan mengizinkan karyawan untuk mengevaluasi pengawas mereka. Kemudian, evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukurnya. Yang terakhir yaitu adalah rangkuman. Kunci dalam meraih kinerja perusahaan adalah sumber daya manusia atau karyawan. Oleh karena itu, kinerja sebuah perusahaan tergantung pada bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia meliputi merekrut karyawan, mengembangkan keterampilan mereka, dan mengevaluasi kinerja mereka. Sekian yaitu materi yang cukup sekian untuk pembahasan materi yang ke-11 yaitu mengelola karyawan. Selanjutnya saya akan menerangi pembahasan di materi ke-14. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Reza Palevi. Saya akan menerangkan materi ke-14 yaitu dengan langkah-langkah bisnis. Cara memulai bisnis dengan 7 langkah yang tepat. Memiliki bisnis menjadi impian bagi banyak orang. Sayangnya, memulai bisnis baru dapat menjadi sangatlah sulit bagi seorang pemula. Mereka membutuhkan mental dan keberanian yang kuat untuk memulainya. Sekalipun itu hanyalah bisnis-bisnis kecil. Seringkali bayang-bayang akan resiko kegagalan atau kerugian muncul dan membuat mereka ragu untuk memulainya. Untuk mengatasi hal tersebut, berikut ini adalah 7 langkah yang tepat yang dibutuhkan untuk memulai bisnis dengan sukses. Luangkanlah waktu untuk pikirkan Anda untuk menciptakan bisnis yang sesuai dengan keinginan dan mencapai kesuksesan. Langkah yang pertama adalah lakukan penelitian. Jika Anda telah memiliki ide bisnis, sekarang saatnya menyeimbangkan dengan sedikit kenyataan. Apakah ide tersebut berpotensi untuk sukses agar bisnis dapat berhasil, atau tidak sukses dan membuat Anda kerugian. Anda harus mampu mencegah masalah tersebut, memenuhi kebutuhan, atau menawarkan sesuatu diinginkan pasar. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan seperti melakukan penelitian hingga melakukan trial and error. Melalui penelitian yang dilakukan, Anda dapat menentukan banyak hal yang terbaik untuk bisnis Anda. Langkah yang kedua adalah Anda membutuhkan sebuah rencana untuk membuat ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis adalah rancangan yang akan mengarahkan bisnis Anda dari tahap awal pendirian hingga pertumbuhan bisnis Anda menjadi pesat dan berkembang. Dan ini merupakan keharusan bagi seluruh pembisnis baru. Ada berbagai jenis rencana bisnis untuk berbagai bisnis.
Jenis rencana bisnis biasanya dapat secara terrinci sehingga mempermudahkan bank atau investor untuk memvalidasi rencana bisnis Anda ketika ingin mengajukan modal ke bank atau investor. Langkah yang ketiga adalah rencana keuangan. Melalui bisnis kecil tidak harus membutuhkan banyak uang, namun akan melibatkan beberapa investasi serta kemampuan awal untuk menutupi biaya sebelum menghasilkan keuntungan Anda. Perlu Anda ketahui, merencanakan keuangan dan menyusun spreadsheet yang memperkirakan biaya awal bisnis seperti lisensi izin, peralatan, biaya legal, asuransi, branding, riset, pasar, inventaris, pemukuan, dan lain-lainnya. Selain itu, Anda juga perlu menyusun rencana keuangan untuk biaya produksi, sewa ruko, persediaan gaji karyawan, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda selama 1 tahun atau 12 bulan. Langkah 4 yaitu adalah pilih struktur bisnis. Bisnis Anda bisa menjadi perusahaan perseorangan, kemitraan, perseroan, atau koperasi, atau badan usaha yang Anda pilih mempengaruhi banyak faktor. Anda dapat memiliki struktur bisnis awal dan kemudian mengevaluasinya kembali serta mengubah struktur seiring pertumbuhan dan kebutuhan bisnis Anda. Yang kelima yaitu langkah pilihan dan daftar nama bisnis. Nama bisnis Anda berperan dalam hampir semua aspek bisnis. Pastikan Anda memikirkan semua implikasi potensial saat mengeksplorasi pilihan dan memilih nama bisnis. Setelah memilih nama untuk bisnis Anda perlu memeriksa apakah nama tersebut sudah menjadi merek dagang dari bisnis lain. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan nama bisnis Anda yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan struktur bisnis yang Anda pilih. Langkah yang keenam adalah dapatkan lisensi dan izin. Dokumen adalah bagian dari proses awal saat izin mulai bisnisnya Anda sendiri. Anda berbagai lisensi dan izin bisnis yang mungkin berlaku untuk situasi tertentu, tergantung pada jenis bisnis yang Anda mulai dan tempat bisnis berada. Anda perlu meneliti lisensi dan izin apa yang berlaku untuk bisnis Anda selama proses awal. Langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh, yaitu pilihan sistem akuntansi. Sebuah bisnis dapat berjalan secara efektif sesuai dengan sistem yang digunakan. Selain itu, salah satu sistem yang paling penting untuk bisnis adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi diperlukan untuk membuat dan mengelola anggaran, menetapkan harga, melakukan bisnis dengan pihak lain, dan mengajukan pajak. Anda dapat mengatur sistem akuntansi sendiri atau menyewa akuntan untuk menjalankan sistem tersebut. Jika Anda memilih untuk mengatur sistem akuntansi sendiri dalam memulai bisnis Anda dapat menggunakan software akuntansi jurnal. Software akuntansi jurnal adalah merupakan akuntansi online yang dapat membantu bisnis dan pekerjaan Anda lebih mudah secara cepat dan menyiapkan laporan keuangan secara instan. Bukan hanya itu, ada banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan oleh jurnal seperti melihat kas, masuk dan keluarnya secara terperinci, memonitor penjualan dan pembelian beserta daftar invoice hingga mengecek persediaan barang dan melihat seluruh daftar barang yang ada. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan perusahaan Anda ke jurnal dan menikmati proses bisnis yang lebih mudah. Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis? Berikut adalah 6 langkah praktis memulai bisnis dari nol. Yang satu adalah memilih usaha. Langkah yang pertama, kamu perlu melakukan dan menentukan usaha apa yang Anda akan buka. Kamu bisa memperhatikan tren yang tengah berkembang dan memperhitungkan prospek jangka panjangnya. Selain itu, pertimbangkan dengan passion kamu, karena biasanya usaha yang sesuai dengan minat dapat bertahan lama daripada sekedar mengikuti tren. Yang kedua yaitu modal. Setelah sudah memilih usaha, langkah kedua adalah pikirkan modal. Baik itu modal secara pengetahuan, modal secara segi finansial, perhitungan modal yang dikeluarkan itu dapat kembali dalam jangka waktu beberapa lama. Dan apakah sesuai dengan keringat dan usaha yang Anda lakukan. Yang tiga yaitu organisir diri. Setelah itu, mulailah mengorganisir diri
Buatlah rencana bisnis dan inovasi apa saja yang perlu kamu lakukan, dan catatlah semua kebutuhan, baik itu perlengkapan hingga bahan baku yang dibutuhkan. Sertakan juga visi dan misi yang jelas untuk usaha yang tengah kamu rintis, supaya bisa membuat logo atau nama usaha hingga akun sosial media sebagai media pemasaran. Pelajari juga istilah-istilah dalam bisnis di kamus bahasa keuangan supaya tidak gaptek. Selain itu juga jangan pernah malu belajar dari orang lain, apalagi dari pengusaha sukses. Setiap pengusaha punya cerita dan tantangannya masing-masing. Yang keempat yaitu adalah pilihlah SDM yang tepat. Sumber daya manusia adalah faktor krusial apabila bisnis Anda dapat berkembang atau tidak. Sebab tak mungkin kamu bisa mengelola semua sendirian. Pastikan SDM yang kamu pekerjaan mendatangkan manfaat. Kalau perlu yang multitasking untuk bisa membuat usaha lebih maju. Yang kelima itu marketing. Maju tidaknya sebuah bisnis sekarang tergantung dari cara marketing dan analisis pasar. Sebagus-bagusnya produk yang kamu miliki, kalau tidak melakukan pemasaran yang dengan tepat, maka akan mengalami kesulitan dalam penjualan. Manfaatkan semua jaringan dan sosial media yang kamu miliki. Berikanlah layanan yang terbaik, mulai dari tanggung jawab produk dan lainnya. Yang keenam yaitu adalah atur keuangan. Setelah semuanya sudah berjalan, langkah terpenting selanjutnya adalah fokus mengatur keuangan. Di awal-awal usaha, umumnya pengeluaran masihlah lebih besar daripada pemasukan. Namanya juga merintis, banyak perlengkapan yang harus dipersiapkan. Selain itu juga belum terbiasa mengatur pos-pos mana saja yang lebih hemat. Hindari cepat berpuas diri dengan keuntungan yang didapat. Jangan sampai digunakan secara serampangan, sebaiknya disisihkan keuntungan sebagai dana, cadangan, dan modal untuk mengembangkan usaha yang lebih luas.